Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-599. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sementara itu Kiai Gringsing dan ketiga orang kawannya berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke Jati Anom. Mereka berniat untuk berjalan terus, meskipun tengah malam mereka baru akan sampai. Besok pagi-pagi, kita akan melanjutkan perjalanan ke Sangkal Putung, berkata Kiai Gringsing. Keterlanjuranku bermain-main dengan cambuk membuat aku berdebar-debar. Mudah-mudahan tidak banyak menarik perhatian. Tetapi bagaimanapun juga, aku ingin segera kembali kepada murid-muridku. Karena itulah, maka keempat orang itu pun berjalan terus. Ketika matahari turun ke bawah bayangan Gunung Merapi, mereka hanya memandanginya saja, seolah-olah mereka hanya sekedar mengucapkan selamat berpisah tanpa berhenti, dan mereka pun berjalan terus ke Jati Anom, bahkan semakin lama semakin cepat. Ketika gelap malam mulai turun dan lereng Gunung Merapi menjadi kehitam-hitaman, maka mereka mulai menyusuri jalan-jalan di tengah bulak persawahan. Apakah kau lelah? Tiba-tiba saja Kiai Gringsing bertanya kepada Rudito. Rudito memandang Kiai Gringsing sejenak, kemudian sambil menggeleng ia berkata, "Tidak, Kiai." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mendekati kiwas kita. Ia bertanya, "Apakah Angger Rudito memang tidak pernah merasa letih sejak kanak-kanak?" Kiwas kita tersenyum. Ia mengerti bahwa Kiai Gringsing mulai melihat kelebihan yang ada pada anaknya. Tetapi kiwas kita tidak mengatakan apa yang sebenarnya diketahuinya pula, justru karena mereka berada di dekat Rudito. "Ia memang betah berjalan," berkata kiwas kita. Namun ia memperlambat langkahnya, sehingga jaraknya dengan Rudito menjadi semakin jauh di belakang. Baru kemudian ia berbisik. Ia mempelajarinya. Selain dapat mengesampingkan perasaan sakit, ia pun dapat mengesampingkan perasaan lelah dan letih. Meskipun baru saja ia mengalami peristiwa yang akan sangat mengerikan jika terjadi atas orang lain, tetapi ia tetap nampak segar. Kiai Gringsing mengangguk-angguk pula, sedang Ki Sumangkar yang berjalan bersamanya berdesis. "Bukan main. Aku kira orang lain tidak akan dapat menguasai ilmu itu dalam waktu yang sangat singkat. Agaknya darah yang mengalir pada ayahnya menitik juga di tubuh anaknya." "Ah," desis kiwas kita, tetapi ia tidak berkata lebih lanjut ketika ia melihat Rudito berpaling dan berkata, "Kenapa ayah dan Kiai berdua berjalan semakin lambat?" "Tidak, kami sedang membicarakan anak-anak muda cangkring yang memerlukan penyaluran itu," jawab Kiai Gringsing. Rudito tidak bercuriga lagi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ketika orang-orang tua itu sedang membicarakannya,
Karena itu, maka ia pun melangkah terus, menembus gelapnya malam di tengah-tengah bulak. Terasa angin malam yang sejuk bertiup mengusap kening. Rudito menengadahkan wajahnya. Di langit bergayutan bintang-bintang yang gemerlapan. Namun di ujung utara, nampak segumpal mendung yang tergantung di langit. Jika angin bertiup ke selatan, maka mendung itu akan mengalir, dan di dalam dinginnya malam, mungkin akan turun hujan, berkata Rudito di dalam hatinya. Dengan demikian maka ia pun berjalan semakin cepat. Rasa-rasanya ia pun didorong oleh suatu keinginan untuk segera sampai ke Jati Anom, dan pada keesokan harinya melanjutkan perjalanan ke Sangkal Putung. Setiap kali Rudito menengadahkan kepalanya, setiap kali ia melihat mendung yang semakin merata di langit. Hujan agaknya akan turun, berkata Rudito di dalam hati. Karena itulah, maka ia mempercepat langkahnya. Jika ia kehujanan, maka pakaian barunya akan menjadi basah kuyup. Agaknya Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar pun melihat pula mendung yang tebal merambat dari utara. Karena itulah, maka mereka pun mempercepat langkah pula. Sejenak kemudian mereka sudah berjalan dekat di belakang Rudito. Mudah-mudahan hujan tidak segera turun, berkata Rudito kepada ketiga orang tua itu. Ki Sumangkar tertawa. Jawabnya, itu lebih baik jika kau menjadi basah kuyup dan Angger Untara memberimu sepengatek pakaian baru, maka kau akan beruntung. Kau mendapat sekaligus 2 pengatek pakaian pada hari ini. Yang mendengar Guru Ki Sumangkar itu tertawa, tetapi suara tertawa mereka pun terputus oleh guntur yang meledak di langit. Dengan demikian maka mereka berempat pun berjalan semakin cepat lagi. Jati Anom masih agak jauh, namun mereka masih berharap bahwa hujan tidak akan turun dengan segera, karena mendung masih berada di satu sisi langit yang luas itu. Namun ketika mereka dengan cepat berjalan menyusuri bulak, tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Dalam keremangan malam, mata mereka yang tajam melihat beberapa sosok tubuh tergolek di tengah jalan. "Hei, siapakah itu kira-kira?" bertanya Rudito. Mereka tertegun sejenak. Dengan ragu-ragu Kiai Gringsing berkata, "Apakah kita harus terlibat dalam persoalan yang lain lagi, sehingga kita akan terlambat kembali ke Sangkal Putung? Bahkan mungkin akan dapat mengganggu perkawinan Angger Swandaru." Ki Waskita dan Ki Sumangkar menjadi termangu-mangu, namun kemudian mereka berkata, "Kita akan melihatnya." Keempat orang itu pun berjalan dengan hati-hati mendekati beberapa sosok yang berserakan itu. Bahkan meskipun mereka tidak saling membicarakan, namun ada semacam kecurigaan di hati mereka bahwa yang ada di hadapannya itu adalah suatu jebakan. Justru setelah mereka mengetahui bahwa aku adalah orang yang sering disebut orang bercambuk itu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Kiai Gringsing yang kemudian ada di paling depan dengan penuh kewaspadaan mendekat selangkah demi selangkah, sehingga akhirnya ia pun berada hanya selangkah dari sesosok mayat yang paling dekat. Sedangkan di beberapa langkah di hadapannya masih ada beberapa sosok lagi yang tergolek diam.
Kiai Gringsing pun kemudian berjongkok di sisi tubuh yang paling dekat daripadanya itu. Perlahan-lahan ia meraba tubuh itu untuk meyakinkan apakah yang dihadapi itu benar-benar sesosok mayat. Ternyata tangannya menyentuh tubuh yang sudah benar-benar membeku. Tidak ada lagi gerak dan getar jalur-jalur darah dan jantungnya. Mayat! Desisnya sambil memutar dan menengadahkan wajah mayat itu. Yang lain pun kemudian berjongkok mengitari mayat itu. Mereka sependapat bahwa agaknya telah terjadi pertempuran yang sengit di tempat itu antara dua kelompok orang-orang yang bermusuhan. Apakah yang akan kita lakukan sekarang? Bertanya Kiai Gringsing. Lalu katanya, kita tidak mengenal siapakah yang terbunuh ini. Jika kita mengambil tindakan sendiri, mungkin kita akan benar-benar terlibat semakin jauh. Tetapi sudah barang tentu, kita tidak akan dapat membiarkan mereka terbaring di tengah-tengah jalan. Adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk menyelenggarakan mayat yang tidak mendapatkan perawatan semestinya, seperti beberapa sosok mayat ini. Yang lain tidak segera menjawab. Ada semacam kebimbangan di hati mereka. Jika mereka berhenti di tempat itu, maka mereka akan menjadi semakin lambat sampai ke Jati Anom. Dan sudah barang tentu, mereka tidak akan dapat berangkat langsung di pagi harinya ke Sangkal Putung, karena mereka tentu masih harus berbicara dan mungkin memberikan beberapa keterangan yang diperlukan oleh Untara. Bukan saja mengenai Rudito, tetapi juga mengenai semua peristiwa yang dijumpainya, juga mengenai mayat-mayat ini. Mungkin kita harus mengantarkan mereka dan menggali mayat-mayat ini lagi. Gumam Kiai Gringsing di dalam hatinya. Dengan demikian maka setelah termangu-mangu sejenak, ia pun berkata, menurut pendapatku, apakah bukan sebaiknya kita melaporkannya saja kepada Angger Untara? Ternyata Ki Waskita dan Ki Sumangkar pun sependapat. Mereka mempunyai perhitungan seperti yang dipertimbangkan Kiai Gringsing pula. Maka Ki Waskita pun berkata, agaknya tidak ada jalan lain, Kiai. Secepatnya kita akan melaporkannya kepada Ki Untara. Iya, sambung Ki Sumangkar. Menilik keadaan yang dapat kita lihat di sini, yang menjadi korban adalah orang-orang dari beberapa pihak. Setidak-tidaknya dari kedua belah pihak. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan. Agaknya telah terjadi pertempuran sengit di sini. Demikianlah, maka mereka pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Jati Anom. Mungkin mereka juga akan disuruh ikut dan menunjukkan tempat itu. Tetapi mereka tidak perlu untuk menggali mayat-mayat itu lagi jika diperlukan. Ternyata Jati Anom masih cukup jauh, namun akhirnya jarak itu pun dapat mereka lalui dengan selamat. Dan sebelum tengah malam, mereka telah memasuki induk Kademangan. Beberapa gardu peronda dapat mereka lewati tanpa kesulitan apapun, karena keempat orang itu dapat menunjukkan dan memberikan keterangan selengkapnya atas setiap pertanyaan. Apalagi hampir setiap prajurit sudah mendengar tentang ketiga orang yang sedang mencari anak yang hilang atas izin Untara. Bahkan Untara telah mengerahkan beberapa kelompok prajurit untuk membantunya. Jadi anak itulah yang hilang. Desis seorang prajurit yang sedang bertugas di gardu peronda ketika Kiai Gringsing dan kelompok kecilnya telah lewat.
Untara yang sedang tidur nyenyak pun terkejut mendengar seorang pengawal mengetuk pintu rumahnya. Dengan tergesa-gesa ia keluar dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Tamu-tamu Senopati telah datang dan anak itu sudah diketemukan, lapor prajurit itu. Hei, di manakah mereka? Di pendopo. Setelah berbenah sedikit, Untara pun kemudian keluar ke pendopo dengan tergesa-gesa pula. Ketika ia sudah berada di antara keempat tamunya, maka ia pun segera mengucapkan selamat atas usaha mereka yang telah berhasil itu. Jadi inilah anak muda itu, desis Untara. Rudito termangu-mangu sejenak, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu selain mengangguk kecil. Sementara itu, Untara pun segera bertanya, di manakah anak muda itu dapat diketemukan. Dengan singkat Ki Waskita pun menceritakan usahanya untuk menemukan anak itu, tetapi ia tidak melaporkan secara terperinci apa yang telah dialami Rudito di Cangkring pada saat itu, karena yang lebih menarik agaknya beberapa sosok mayat yang telah mereka ketemukan itu. Untara mendengarkan laporan itu dengan dada yang berdebar-debar. Sudah beberapa lama di daerah itu tidak pernah terjadi perampokan atau tindak kekerasan yang dapat membawa akibat yang demikian parah. Berapa orang yang Kiai ketemukan? Bertanya Untara. Ki Waskita mengerutkan keningnya, mengingat-ingat jumlah korban yang diketemukannya di tengah-tengah jalan itu. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, aku tidak tahu pasti, tetapi antara 5 atau 6. Saat itu kami tergesa-gesa untuk segera melaporkan saja peristiwa itu. Seperti yang sudah diduganya semula, maka Untara pun kemudian berkata, Kiai bertiga, aku mohon maaf bahwa aku telah mengganggu perjalanan Kiai. Tetapi aku ingin mohon agar Kiai bertiga, mungkin dengan Rudito untuk menunjukkan di manakah letak mayat-mayat yang berserakan di tengah jalan itu. Karena itu, maka Ki Waskita tidak berpikir terlalu lama untuk menjawabnya. Setelah memandang wajah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar sejenak, maka ia pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah Angger Untara, kami akan dengan senang hati untuk melakukannya. Namun aku mohon agar Rudito dapat tinggal saja di sini untuk beristirahat. Untara mengerutkan keningnya, namun ia pun tersenyum sambil menjawab, baiklah Kiai, biarlah ia di sini, dikawani oleh prajurit-prajurit yang mengawal rumah ini. Sejenak kemudian maka Untara pun menyuruh mempersiapkan beberapa ekor kuda untuk dirinya sendiri. Ketiga orang tua yang telah menemukan mayat itu dan beberapa orang pengawal pilihan. Apakah Kiai bertiga sudah tidak terlalu lelah? Bertanya Untara. Marilah kita berangkat, ajak Kiai Gringsing. Ia pun sadar bahwa sebenarnya Untara hanya ingin bertanya, apakah mereka sudah siap untuk berangkat. Sekelompok orang berkuda kemudian memecahkan sepinya malam menyusuri bulak-bulak panjang di daerah Jati Anom. Kemudian mereka mulai mendaki lereng dan sekali-sekali berbelok ke selatan dan kembali ke arah barat. Beberapa saat kemudian, dalam waktu yang jauh lebih pendek daripada saat mereka berjalan kaki kembali ke Jati Anom, mereka telah sampai ke bulak yang mereka tuju. Kuda-kuda mereka pun kemudian berlari semakin lambat, agar mereka tidak harus berhenti dengan mendadak apabila tiba-tiba saja kaki-kaki kuda mereka menginjak mayat-mayat yang berserakan itu.
Ternyata mereka tidak terlambat. Mereka masih menjumpai beberapa sosok mayat itu berserakan seperti saat mereka tinggalkan. Nyalakan obor, perintah Untara. Beberapa orang pun kemudian mencari ranting-ranting kering di sekitar mereka. Dengan batu titikan emput dan dimik-dimik belerang, mereka menyalakan ranting dan rumputan kering itu. Sejenak kemudian di tengah-tengah bulak itu terdapat sebuah perapian kecil. Pada nyala api kemerah-merahan itulah kemudian Untara mencoba mengenal siapa saja yang telah terbaring di tengah-tengah bulak itu. Seperti yang diduga oleh Kiai Gringsing dan kedua kawan-kawannya, bahwa yang terbunuh itu bukannya terdiri dari satu pihak saja. Menilik bekas-bekasnya, maka telah terjadi perkelahian yang sengit di tengah-tengah bulak itu. Demikian sengitnya, sehingga kawan-kawannya yang masih hidup tidak sempat lagi untuk mengambil dan membawa kawan-kawan mereka yang telah mati. Atau barangkali mereka terbunuh sampai orang yang terakhir. Desis Untara. Ternyata jumlahnya lebih dari 6 sosok mayat. Desis Kiwaskita. Kita tidak melihat 2 sosok yang lain yang terbaring di parit di pinggir jalan itu. 8. Gumam Kisumangkar. Apakah mungkin 2 kelompok yang masing-masing berjumlah 4 orang bertemu dan sampiuh di sini? Mungkin yang sekelompok jumlahnya lebih dari 4. Sahut Untara. Apakah Angger Untara mengenal mereka? Bertanya Kiai Gringsing. Untara pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencoba mencari tanda-tanda yang dapat dipergunakan untuk mengenali mayat-mayat yang berserakan itu. Tidak ada tanda-tanda khusus, berkata prajuritnya. Tetapi aku yakin mereka memang tidak terdiri dari satu kelompok yang dicegat dan dibunuh sampai tumpas. Menilik jenis ikat pinggangnya, ada beberapa orang yang dapat dibedakan yang satu dengan yang lain. Tetapi seandainya itu suatu kebetulan, maka yang dapat dipergunakan sebagai alasan adalah arena yang luas di sekitar tempat ini. Kita dapat menemukan senjata yang berserakan, sehingga menguatkan dugaan kita bahwa telah terjadi pertempuran dan saling membunuh yang dahsyat. Ya, desis Untara. Meskipun tidak ada ciri-ciri yang menentukan, tetapi kita mempunyai dugaan yang kuat. Bahkan hampir pasti bahwa telah terjadi perselisihan antara kelompok-kelompok penjahat yang ada di lereng Merapi. Dan itu sangat buruk sekali akibatnya, baik bagi kelompok-kelompok dan gerombolan-gerombolan itu sendiri, maupun bagi penduduk di sekitarnya. Juga bagi prajurit-prajurit Pajang yang harus berusaha dengan sekuat-kuatnya menghentikan perselisihan yang mengerikan itu. Tentu mengerikan sekali, desis Kiai Gringsing. Ya, mereka adalah penjahat-penjahat yang biasa melakukan kejahatan, kekejaman dan kebengisan, sehingga setiap kematian di antara mereka akan ditandai oleh tindak kekejaman. Mereka yang mendengarkan pembicaraan itu menjadi termangu-mangu. Dalam perselisihan itu, tentu mereka akan kehilangan kesempatan untuk mempertimbangkan tindakan mereka. Mereka tidak akan lagi menghiraukan ketentuan-ketentuan apapun juga. Demikian pula sikap mereka terhadap penduduk di sekitar mereka. Bahkan penduduk akan dapat menjadi sasaran pelepasan ketidakpuasan mereka terhadap keadaan. Untara memandang mayat-mayat yang berserakan itu dengan dada yang berdebaran. Terbayang di angan-angannya, ia harus mengerahkan pasukannya, melerai setiap perkelahian dan bahkan mungkin prajuritnya sendiri akan terlibat dalam pertempuran melawan banyak pihak. Namun dalam pada itu,
Untara pun kemudian berkata, "Kita harus menguburkannya, siapapun mereka itu." Demikianlah, maka prajurit-prajurit itu pun kemudian mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan. Untuk sejenak mereka masih berunding di mana mayat-mayat itu akan dikuburkan. "Kita kuburkan di kuburan yang paling dekat," berkata salah seorang prajurit. "Jangan membangunkan penduduk, mereka akan menjadi cemas dan ketakutan. Kita kerjakan saja semuanya itu tanpa setahu mereka. Di tengah-tengah bulak pendek di sebelah padukuhan ini ada sebuah kuburan tua. Kuburkan saja mereka di situ." Perintah Untara. Para prajurit itu pun kemudian melaksanakan saja perintah Untara setelah mereka mengumpulkan berbagai jenis senjata dari mereka yang bertempur di tempat itu. "Kita akan mencoba mengenal lebih banyak lagi dari jenis-jenis senjata mereka," berkata Untara. "Mungkin kita akan dapat mengenal kelompok yang manakah yang sedang berselisih itu. Tetapi agaknya yang perlu sekali mendapat perhatian adalah hadirnya sebuah kelompok yang baru yang tinggal di bekas padepokan Tambak Wedi yang sudah hampir rusak itu. Menurut beberapa laporan, agaknya kelompok-kelompok yang lama merasa mendapat saingan dari kelompok yang baru, yang nampaknya lebih kuat dari setiap kelompok yang ada." "Mungkin sekali terjadi," desis Kisumangkar. "Agaknya selama ini Angger Untara hampir saja dapat mencapai keseimbangan di daerah ini." "Ya, akhir-akhir ini keadaan sudah berangsur tenang. Tiba-tiba saja kini telah menjadi guncang. Mungkin juga karena kesalahanku, bahwa setiap gerombolan harus berusaha untuk ikut mencari Rudito, sehingga mereka berpapasan dan bahkan berkelahi di tengah jalan." "Sayang sekali," desis Diwaskita. "Akibat dari kepergian Rudito menjadi jauh sekali." "Bukan maksudku," Untara dengan cepat menyahut. "Itu hanyalah salah satu sebab saja. Tetapi sudah barang tentu ada latar belakang yang lain, yang lebih mendasar daripada sebuah sentuhan, karena mereka berpapasan di tengah jalan." Kiwaskita mengangguk-angguk. "Marilah Kiai," berkata Untara kemudian. "Biarlah para prajurit menyelesaikannya. Kita akan mendahului kembali ke Jati Anom dengan membawa senjata-senjata dan ciri-ciri yang mungkin dapat aku pergunakan untuk mengenali siapakah yang telah terlibat dalam pertempuran ini." Demikianlah, maka Untara diiringi oleh 2 orang pengawal yang membawa berbagai jenis senjata mendahului kembali ke Jati Anom, diikuti oleh ketiga orang tua itu. Namun peristiwa itu agaknya telah mengingatkan Kiai Gringsing, Kiwaskita dan Kisumangkar bahwa orang-orang baru di Padepokan Tambak Wedi itu sangat menarik perhatian mereka. Tetapi untuk sementara agaknya mereka masih belum akan membicarakannya dengan Untara. Sepeninggal Untara, beberapa orang prajurit pun mulai membawa mayat-mayat itu dan menguburkannya di sebuah kuburan yang terletak di tengah-tengah bulak kecil, di atas sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi sejenis pohon preh yang besar itu. Di dalam gelapnya malam, agaknya prajurit-prajurit itu pun merasa bahwa kulit mereka telah meremang. Prajurit-prajurit yang tidak mengenal takut di medan perang itu merasa tergetar pula melihat sebatang pohon raksasa yang daunnya bagaikan sebuah payung yang sangat besar menaungi seluruh gundukan kecil itu. Beberapa jenis pohon perdu yang lain tumbuh di antara batu-batu nisan yang berserakan. Ketika seekor burung hantu merintih di atas dahan, rasa-rasanya prajurit-prajurit itu telah digelitik oleh angan-angan yang tiada dapat mereka lihat.
Tiba-tiba seorang prajurit muda mengeluh. Aku lebih senang bertempur di medan daripada mengubur mayat di kuburan ini. Shh! Desis seorang yang lebih tua. Kenapa? Kenapa, Yang muda itu tiba-tiba telah bergeser mendekat. Yang tua tertawa lirih, katanya hampir berbisik. Hei, kau masih juga dapat dipengaruhi perasaan takut. Kau adalah serigala di medan perang, tetapi kau tidak lebih dari seekor kucing kering di sini. Anak muda itu menengadahkan kepalanya, yang nampak adalah onggokan hitam di ujung pohon raksasa itu, dan sekali lagi burung hantu itu merintih. Ia kehilangan anaknya, desis yang tua. Ketika ia melahirkan, anaknya dicuri kuntilanak. Karena itu ia mencarinya ke setiap kuburan dengan perasaan sedih dan dendam. Sampai sekarang, burung hantu adalah musuh bebuyutan dari kuntilanak. Ah, kau jangan takut. Di sini ada burung hantu, sehingga tidak akan ada kuntilanak. Tetapi prajurit muda itu justru bergeser semakin dekat. Sambil menengadahkan kepalanya pula, ia berkata, "Jangan sebut-sebut lagi ceritamu itu." Kawannya yang tua tertawa, tetapi ternyata suara tertawanya yang ditahan-tahan itu justru terdengar seperti suara hantu. "Diamlah," desis yang muda. "Kenapa? Apakah kau tidak yakin?" "Tidak yakin apa?" "Tidak yakin bahwa aku bukan hantu." "Hush! Hitunglah jumlah kawan-kawanmu. Jika lebih satu dari jumlah yang sebenarnya, maka kau akan menjumpai dua orang yang wujudnya seperti aku. Dan kau tentu tidak akan dapat membedakan yang manakah aku yang sebenarnya." "Ah!" Prajurit yang muda itu tiba-tiba melangkah setapak surut. Wajahnya menjadi pucat. Dicobanya untuk mengamati kawannya itu. Namun di dalam gelapnya malam, wajah itu nampaknya menjadi aneh. Sementara kawannya yang lebih tua itu masih tetap menggali lubang kubur bagi mayat-mayat yang masih berserakan. "Kenapa kau memandang aku begitu?" bertanya yang tua. "Aku bukan salah satu dari mayat yang akan kalian kuburkan dan terbangun karena hiruk pikuk ini. Jika aku hantu dari kuburan ini." Yang muda tidak menjawab, tetapi ia bergeser semakin jauh. Namun ketika ia berada di puncak ketakutannya, tiba-tiba semua prajurit yang ada di kuburan itu terkejut. Mereka mendengar derap kaki kuda di sepanjang jalan raya. "Siapakah mereka itu?" bertanya prajurit yang memimpin kawan-kawannya di kuburan itu. Semuanya termangu-mangu. Namun dalam keheningan itu, prajurit muda yang ketakutan mendengar suara rintih burung hantu itu pun berkata, "Aku akan melihatnya." "Apa yang akan kau lihat?" "Aku akan mengintai mereka di pinggir jalan." "Hanya itu yang boleh kau lakukan. Mengintai saja. Kadang-kadang kau kehilangan nalar dan bertindak di luar perhitungan. Mungkin keberanianmu itu menguntungkan, tetapi dapat juga merugikan." Prajurit muda itu mengangguk sambil menjawab, "Aku akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya." "Diam sajalah," berkata kawannya yang tua. "Jika orang-orang berkuda itu lewat, jangan berbuat sesuatu. Mungkin mereka serombongan hantu-hantu." Beberapa orang kawannya berpaling kepadanya, tetapi prajurit muda itu menjawab,
Aku tidak takut kepada hantu-hantu. Demikian ia selesai berbicara, terdengar kelepak seekor burung yang besar di atas dahan yang rimbun itu. Sejenak kemudian burung itu pun menerobos dedaunan dan terbang di dalam gelapnya malam. Tiba-tiba prajurit yang muda itu menjadi pucat, namun dengan lantang ia menyembunyikan perasaannya. Aku akan mencegat rombongan orang-orang berkuda itu. Jangan gila, kau tidak aku perintahkan untuk mencegatnya. Hanya mengetahui saja siapakah mereka itu. Ia berhenti sejenak, lalu sambil menunjuk kepada prajurit yang tua, ia berkata, "Kau pergi bersamanya." Tetapi prajurit yang muda itu segera memotong. "Jangan orang itu, atau lebih baik aku pergi sendiri." Tidak ada kesempatan untuk berbantah. Suara derap kaki kuda itu menjadi semakin dekat. Prajurit muda itu pun segera meloncat dan berlari menyusup gerumbul-gerumbul perdu, mendekati jalan yang tidak jauh dari kuburan itu. Ia tidak melalui jalan kecil yang memang dibuat untuk pergi ke kuburan, karena dengan demikian ada kemungkinan seseorang dari antara mereka yang berkuda itu melihatnya jika ia kebetulan berpaling. Sejenak kemudian prajurit muda itu sudah berada di tepi jalan. Ia melihat di kejauhan remang-remang sekelompok orang-orang berkuda lewat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.